Ya, Nastiti, pengamanan di depan gedung Kementerian Pertanian jelang sidang Ahok atas kasus dugaan penodaan agama ini memang tampak diperketat, terlihat dari jumlah personil yang jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, menyatakan bahwa untuk personil yang dikerahkan hari ini ada sekitar 14.800 personil gabungan dari TNI maupun Polri yang telah dikerahkan dan juga disebar di berbagai lokasi, mulai dari ruang persidangan hingga keluar ataupun di titik-titik keramaian di Jalan R.M. Marsono ini. Dan tercatat bahwa memang sejak pagi sudah ada terlihat personil kepolisian yang sudah melakukan apel pagi untuk membagi tugas dan juga berkoordinasi dan juga melakukan ataupun menjelaskan tupoksi mereka masing-masing apabila memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dipastikan kali ini personil kepolisian juga tidak akan menggunakan senjata api dalam melakukan pengamanan, melainkan hanya menggunakan gas air mata apabila memang terjadi kerusuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tadi juga kepolisian melakukan operasi batu yang dalam hal ini adalah untuk menyingkirkan benda-benda ataupun batu-batu atau hal-hal lain yang diduga ataupun dinilai dapat digunakan oleh massa untuk menyerang aparat kepolisian dalam upaya pengamanan. Selain itu kami melihat di sini mengenai pengamanan sendiri ada sejumlah alat taktis dan juga seperti barrier, ada barakuda di sini yang disiagakan oleh kepolisian yang tujuannya adalah untuk mengamankan jalannya persidangan. Dan selain itu yang unik dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya bahwa untuk kali ini selain ada barrier, kawat barrier juga di double ataupun digandakan dengan pengamanan tameng otomatis, yaitu kendaraan truk yang telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan tameng setinggi 3 meter yang bisa direntangkan hingga menutupi seluruh ruas jalan. Kendaraan ini nanti berfungsi untuk menahan pergerakan massa agar dan tahan terhadap lemparan-lemparan yang mungkin akan dilakukan oleh massa tersebut. Selain itu kami juga melihat di sini kepolisian sudah menyiagakan sejumlah alat-alatnya dan sudah siap. Kami melihat di sini kedua kubu sudah dijaga oleh sejumlah personil kepolisian dan selain itu ada juga berbagai TNI dan juga BRIMOB yang sudah bersiaga. Dan mengenai pengalihan arus lalu lintas di R.M. Marsono ini memang kepolisian juga telah melakukan pengalihan arus seperti biasanya, yaitu di mana bagi masyarakat ataupun kendaraan yang akan melalui jalan R.M. Marsono ini dialihkan melalui jalan Cilandak KKO. Dan untuk itu kepolisian juga mengharapkan kemakluman ataupun masyarakat dapat memaklumi kondisi ini karena diprediksi nanti siang pada jam-jam sibuk akan terjadi kemacetan hingga ke kawasan Mampang Perapatan akibat adanya sidang vonis atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Nastiti. Friendly, kemudian apakah massa sudah berkumpul di depan gedung Kementan saat ini, baik massa yang pro maupun yang kontra? Sejak pukul 7.30 tadi kami sudah memantau bagaimana kedua massa baik dari pro Ahok ataupun yang kontra Ahok ini sudah mulai menempati posisi masing-masing, baik dari bagian barat gedung Kementerian Pertanian dan di sebelah selatan gedung Kementerian Pertanian. Dan saat ini sudah dinyalakan sejumlah sound system mereka dan juga sudah melakukan orasi mereka. Untuk di saat ini memang kepolisian memprediksi akan ada sekitar 8.000 massa yang akan melakukan orasinya, yang rinciannya adalah 5.000 massa yang terdiri dari kontra Ahok dan juga 3.000 massa akan terdiri dari massa yang pro Ahok. Untuk pro Ahok sendiri yang ada di depan saya memang terlihat di sini ada sekitar 8.000 bunga dan juga merah putih sebagai tanda dukungan kepada Basuki Cahayapurnama. Dan ada pula kami melihat di situ miniatur tugu yang tujuannya adalah sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika dan mendukung Ahok atas kasus dugaan penistaan agama agar segera dibebaskan. Selain itu, tidak hanya mendukung Ahok, aksi 8.000 mawar merah dan juga mawar putih serta tugu keadilan tersebut juga didukung ataupun menyimbolkan terkait adanya kebenaran dan juga keadilan harus ditegakkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka meminta agar tidak terjadi lagi hal-hal diskriminasi di Indonesia setelah kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini. Dan hingga saat ini dapat kami informasikan dan kami pastikan bahwa seluruh keamanan di sini masih dapat dalam keadaan kondusif, tidak ada hal-hal yang dapat merugikan. Nastiti. Baik, Friendly, terima kasih atas laporan Anda. Dan sebelumnya tadi ada Teza Raditya yang berada di dalam ruang auditorium Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan.